Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaugiatillah Kirana dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yang pertama, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Awalnya organisasi itu bernama Indische Vereniging. Tujuannya adalah memajukan kepentingan. Pada mulanya organisasi tersebut hanya merupakan organisasi sosial, tetapi sejak adanya seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson untuk menentukan nasib sendiri, sehingga keinginan para pelajar Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat. Untuk menyebarkan semangat perjuangannya, PI mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Titik meningkatnya kegiatan ke arah politik, dibuatlah anggaran dasar baru yang merupakan penegasan dari perjuangan PI. Disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama secara serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Sozial-Demokratische Vereniging, didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet, pada tahun 1914. Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Sneevliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semau menjadi ketua dalam partai tersebut, dibantu Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah dan si putih. Pada tahun 1924, Kongres Komintern kelima di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI dibentuk di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tokoh-tokohnya I.R. Soekarno, Iskak, Budiarto, Cipto Mangkusumo, Tiar, Sujadi, dan Sunario. Tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri. Cabang-cabang pertama PNI didirikan di Bandung, Surabaya, dan Batavia. Pada akhir tahun 1928, anggota PNI tercatat 2.787 orang. Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Propaganda PNI menimbulkan zaman baru dalam pikiran dan perasaan orang Indonesia. Propaganda itu dirancang oleh Perhimpunan Indonesia dan dilaksanakan oleh PNI. Sukses yang dicapai oleh PNI tidak lepas dari paham yang dianutnya, yaitu Marhaenisme. Kata Marhaen menurut Soekarno adalah nama seorang petani kecil yang dijumpainya dan menurutnya mewakili kelas sosial yang rendah. Gerakan-gerakan massa yang dipelopori oleh PNI menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan pemerintah kolonial. Selain itu, ada pula kecurigaan bahwa PNI mempunyai hubungan erat dengan PI serta kaum komunis. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menganggap tindakan PNI itu sebagai hasutan terhadap rakyat, bahkan dianggap sebagai serangan kaum komunis kedua setelah pemberontakan PKI tahun 1926.